Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua. Perkenalkan saya Krisna Budi. Kali ini akan meresmikan Register PT Telkom Indonesia TBK Putra Jakarta. Sejarah dari Telkom Indonesia, mereka berdiri pada 23 Oktober 1896, tepatnya pada saat dioperasikannya layanan telekomunikasi pertama bentuk telegraf dari Batavia menuju Bogor. Dan saat itu juga, hingga kini pula Telkom mengalami berbagai macam transformasi. Dan pada 23 Oktober 2010, pada hari ulang tahun Telkom ke-103, Telkom memiliki tagline yaitu The World in Your Hand. Kantor Telkom berkedudukan di Jalan Japati nomor 1 Bandung. Kantor ini membawahi 2 witel dan witel sak. Itu ada beberapa divisi, dan di divisi 4 sendiri membawahi 10 kandatel, yaitu kantor daerah lokasi terdekat Yogyakarta, Solo, Magelang, Purwokerto, Pekalongan, Kudus, Tegal, Cilacap, Cepu, serta Semarang. Latar belakang Witel Jakarta pada masa masih bernama PPT, yaitu Post Telegraph and Telephone Disk, dan perusahaan negara, Telkom bergabung dengan kantor pos dan giro kelas 1. Namun, kini kantor Telkom berada di Jalan Sudarso nomor 9 Jakarta, yaitu di daerah Kota Baru. Telkom sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya adalah to become a leading telecommunication, information, media, and entertainment player in the region. Sedangkan misinya yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah to provide time service with excellent quality and competitive price. Yang kedua adalah to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Adapun batasan kajian pada riset keseluruhan ini adalah berfokus pada tingkat manajer, general manager di Witel Jakarta, yang kegiatannya lebih berorientasi pada customer dan terbatas pada sumber informasi kita, yaitu dari jurnal, paper, serta laporan tentang PT Telkom Indonesia tahun 2021. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Telkom Indonesia TBK, terutama di Witel Jakarta. Ada beberapa manajer yang kita bisa saksikan sebagai berikut. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Pada kali ini ada 6 identifikasi risiko. Pada kajian risiko nomor 1, memiliki akar penyebab, yaitu terdapat perbedaan antar project leader. Yang indikator risikonya adalah terjadi konflik internal atas penyelesaian masalah dalam mengatasi perbedaan pendapat. Kajian risiko nomor 2, memiliki akar penyebab, yaitu ketidakpuasan pelanggan terhadap jangkauan dan servis yang diberikan oleh perusahaan. Indikatornya adalah banyaknya keluhan pelanggan yang tidak diselesaikan. Kajian risiko nomor 3 adalah memiliki akar penyebab, yaitu yang pertama, ada mismanagement pada koordinasi antar unit kerja serta dalam pemeliharaan. Yang kedua, memiliki akar penyebab ancaman keamanan fisik, cyber, seperti pencurian, perusahaan, atau tindakan lain. Hal ini memiliki indikator, yaitu terdapat indikasi penyerangan oleh pihak luar yang membahayakan data perusahaan, serta terdapat beberapa alat yang rusak karena kesalahan. Akar penyebab kejadian risiko nomor 4 memiliki yaitu gangguan statistik dan kinerja perangkat jaringan akses, dan yang kedua adalah kompetensi petugas area tidak meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator risiko. Yang pertama yaitu adalah terdapat indikasi bahwa petugas area tidak mampu menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dan informasi data dan jaringan tidak terkoneksi dengan baik. Akar penyebab kejadian risiko nomor 5 adalah kehilangan peluang untuk mengupgrade teknologi serta investasi pada teknologi yang tepat. Indikatornya adalah mengalami ketertinggalan teknologi dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Yang terakhir adalah akar penyebab dari kejadian risiko nomor 6 memiliki permintaan teknisi lapangan untuk re-engineering tidak terpenuhi oleh perusahaan, sehingga teknisi kecewa dengan support yang tidak memadai. Adapun indikatornya adalah terjadinya mogok kerja oleh teknisi. Kemudian terdapat error yang semakin tidak terkontrol. Kemudian adalah faktor positif. Faktor positif dari kejadian risiko nomor 1 yaitu adalah manajer sudah melakukan internal control atas perilaku karyawannya, dan dampak kualitatifnya adalah menurunkan potensi project leader dalam menyelesaikan masalah atau konflik dengan win-win solution. Faktor positif yang kedua adalah divisi customer service telah memiliki prosedur dalam memilah mana komplaimen yang berseritas dan mana yang bukan, dan memiliki dampak kualitatif yaitu berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan akibat ketidakpuasan. Faktor positif kejadian risiko nomor 3 yaitu adalah monitor dan identifikasi semua jenis serangan secara real time, serta memilih dan melakukan tindakan yang segera diperlukan. Kemudian dampak kualitatifnya adalah berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan proses usaha pada divisi maintenance and data management.
Faktor positif kejadian risiko nomor 4 yaitu adalah implementasi BCM, BCP, serta DRP. Kemudian melaksanakan sertifikasi Integrated Management System atau IMS dalam pengelolaan infrastruktur. Dampaknya adalah berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan proses usaha pada divisi Access Optimization. Faktor positif yang kelima adalah akselerasi customer relationship, terutama penunjang fasilitas pendukung guna meningkatkan trust agar semakin terpercaya. Dampaknya adalah kehilangan pelanggan dan tidak dapat mendapatkan pelanggan baru akibat ketinggalan teknologi. Dan faktor positif yang terakhir adalah pelanggan terhadap aktivitas lapangan dengan dampak kualitatifnya teknisi mogok kerja. Risiko inheren. Adapun risiko inheren yang pertama memiliki tingkat risiko medium. Kejadian risiko nomor 2 memiliki tingkat risiko sangat tinggi. Kejadian risiko yang ketiga memiliki tingkat high risk. Yang keempat memiliki high risk juga. Yang kelima juga memiliki tingkat high risk. Yang keenam juga memiliki tingkat risiko medium risk. Adapun mitigasi yang kami harapkan di sini adalah yang pertama yaitu pemilik risiko manajer war room memiliki rencana untuk mengusulkan leadership training. Kemudian pada kejadian nomor 2, pemilik risiko manager access and service operation melakukan penguatan persepsi dan percepatan penggunaan infrastruktur layanan fixed broadband. Kejadian risiko nomor 3 yaitu pemilik risiko manager maintenance and data management dapat melaksanakan 4 rencana tindakan yang tercantum. Yang kejadian nomor 4 yaitu access optimization memanfaatkan teknologi honeypot ya. Untuk penjelasannya dapat dibaca ya teman-teman. Kemudian yang kelima, risk owner-nya adalah manajer wireless broadband dengan tingkat tindakan mitigasi yaitu memperhatikan mindset marketing dan profesionalisme dalam menggait pelanggan. Yang terakhir, manajer network area sebagai risk owner memiliki rencana yaitu menjaga dan meningkatkan performance perusahaan untuk memperoleh kepercayaan dari teknisi maupun outsourcing. Adapun risikonya yaitu yang pertama medium risk, yang kedua medium risk, yang ketiga low risk, yang keempat medium risk, yang kelima low risk, yang keenam juga medium risk. Nah, berikut adalah profil inherent risk. Kemudian juga profil risiko residual. Nah, berikut adalah risk appetite yang dimana semuanya terdapat di posisi low risk. Dan berikut adalah risk appetite report. Nah, berikut adalah risk appetite report di mana yang pertama masih di dalam low risk, yang kedua juga low risk, yang ketiga low risk, 4 low risk, 5 low risk, serta yang keenam juga low risk. Kesimpulannya adalah risiko inherent pada aktivitas operasional PT Telkom harus diidentifikasi sedang mungkin dan dibuatkan register. Hal ini dikaitkan dengan identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa serta mengevaluasi apa yang dipakai dalam basis penentuan mitigasi risiko. Hal ini adalah risk treatment. Setelah risiko mitigasi dilakukan, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko. Dan aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam mencapai sasaran organisasi. Sekian dari saya. Sebelumnya kita akan melihat sedikit tentang risk register. Nah, bisa kita lihat pada manajer war room ini memiliki indikator risk berikut, kemudian dapat kuantitatif, dan kita bisa lihat di sini sudah ada angka-angkanya ya teman-teman ya. Dan apa strategi yang dilakukan, entah itu mitigate atau itu accept dan lain-lain. Ini ada biaya residual, dan ini kapan dinilainya. Nah, ini juga pada maintenance data, kemudian manager wireless broadband, network area. Ya, semua sudah tercantum pada PPT. Jika masih kurang jelas, bisa dibaca lagi PPT-nya, teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.